Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Aziza. Kali ini mungkin saya akan sharing rangkaian terakhir dari perjalanan program hamil saya. Jadi yang belum nyaksiin part 1-nya mungkin bisa nonton dulu ya part 1 dan part 2-nya. Di situ udah lengkap. Part 1 itu adalah tahap-tahap saya melakukan screening test sebelum promil. Terus di part 2 itu kayak detailnya step-step apa aja sampai berapa biaya IVF di Morula gitu. Baik sebelum dan saat pandemik. Nah, jadi part 3 ini saya lebih banyak menjelaskan mungkin soal hasil ya. Banyak banget juga yang nggak banyak sih sebenarnya, jadi ada beberapa orang, nggak sampai 10 orang gitu yang nanya, gimana kak, udah berhasil belum programnya, gimana hasilnya, udah hamil atau belum gitu. Saya pengen ceritain bahwa saya itu melakukan 3 kali program IVF dengan 2 kali kegagalan gitu. Jadi mudah juga ya, jadi banyak orang yang mungkin beruntung di pertama kali IVF tuh udah berhasil gitu. Jadi pertama kali IVF udah bisa hamil dan bayinya berkembang hingga melahirkan. Nah, kodarulahnya saya sama suami ini perjalanannya sedikit berbeda karena yang pertama itu saya hanya menghasilkan 2 embrio good di hari ketiga. Nah, jadi kalau ketentuannya di Moral IVF itu kalau kita punya 2 embrio good di hari ketiga itu dua-duanya akan dimasukkan karena probabilitas dia bisa nyampe ke day 5 which is akan jadi blastosis itu kemungkinan lebih kecil. Jadi saat itu saya dimasukkan kedua embrio saya ke dalam rahim gitu. Ya saat itu sih mikirnya siapa tahu insya Allah salah satunya berkembang gitu atau malah jadi kembar gitu kan. Itu excited banget sih. Tapi ya qadarulahnya Allah berkehendak lain karena dua-duanya saat itu keguguran. Nah, kenapa sih keguguran gitu ya? Nanti saya mungkin ceritain selanjutnya ya. Nah, yang keduanya itu bahkan belum sempat berkembang sih sampai week berapa gitu, malah di hari ke-10 yang di saat kita nunggu 2 minggu ya kalau misalnya setelah transfer embrio apakah kita positif negatif itu sebelum hari saya tes beta HCG itu sudah bleeding duluan gitu, kayak gitu sih kurang lebihnya. Nah, terus kedua itu saya kan riset lagi, jadi udah nggak ada stok embrio lagi, jadi mau nggak mau mulai dari awal ngelakuin stimulasi lagi, suntik-suntik, terus tuh opu lagi, terus tuh habis itu dikawinkan telur sama spermanya sampai jadi embrio. Nah saat itu yang proses pembentukan embrio yang kedua ini saya lebih belajar dari yang pertama dong ya harusnya ya. Saya belajar bahwa ada pola hidup yang harus dibaikin, suami istri kayak dari makannya harus dirubah total, terus itu olahraga yang harus rutin 3 kali seminggu gitu. Nah akhirnya kita dapat lebih banyak embrio, sekitar 5 embrio waktu itu di hari ketiga. Karena lebih dari 2, jadi 5-5 ini dilanjutin ke hari kelima. Nah, asumsinya bahwa hari kelima kalau berkembang sebagai jadi blastosis itu cenderung lebih kuat di dalam rahim kita kayak gitu. Nah, akhir kata di hari kelima yang IVF yang kedua ini ada 2 embrio yang statusnya good di hari kelima. Nah, salah satunya itu saya putuskan untuk langsung dimasukin ke dalam rahim saya gitu. Situ sebenarnya dokter Caroline itu kurang setuju ya karena waktu saya dimasukkan ditemukan adanya polip sebesar 2 cm lah. Nah polip itu ternyata bisa menyebabkan embrio tuh panas, tapi bisa jadi, tapi beda-beda ya setiap ibu ya. Ada juga yang ada lebih parah dari polip pun masih bisa berkembang. Makanya saat itu saya memutuskan, kenapa saya tetap memutuskan buat transfer embrio tanpa di frozen dulu, karena saya punya teman yang berhasil aja tuh dia ada kista gitu kan, jadi ya udahlah. Dan itu juga memangkas biaya, kasih dulu lah, diangkat dulu polipnya gitu. Sayangnya saat penantian itu saat 2 minggu saya emang hasilnya hamil gitu. Saat penantian 12 hari itu saya berhasil hamil, tapi qadarullah lagi di 6 minggu itu hasilnya saya tidak berkembang janinnya, jadi nggak ditemukan denyut jantung gitu. Ditunggu lagi 8 minggu juga sama aja, size-nya udah nggak berkembang secara umur, terus itu juga tidak ditemukan detak jantung. Saat itu ya gimana ya perasaannya, sedih banget, pasti kecewa banget. Terus saya
kayak ya ampun ini pertama kali saya merasakan hamil, tapi pertama kali juga langsung diambil sama Allah gitu, di keguguran gitu kan, gak berkembang. Nah setelah itu saya rest dulu, jadi ngobatin trauma dulu, ngobatin mental dulu, terus juga istirahat dulu lah rahimnya, karena kan kalau habis dikuret itu kita harus nunggu dulu 3 bulan baru bisa hamil lagi. Dan saat itu saya juga ya masih jaga pola makan ya. Jadi bedanya nih ya, kalau misalnya ketika yang pertama nih menghasilkan 2 embrio di hari ketiga, saya tuh baikin pola makan sih, lebih banyak rebus-rebusan, terus masak di rumah, terus olahraga rutin banget biar metabolisnya kejaga gitu. Nah di yang transfer embrio ketiga ini kan karena udah dikuret, udah bersih semua nih ya, polipnya juga otomatis keangkat gitu, rahimnya juga dicek, pas dicek juga bersih. Nah di frozen lah embrio saya yang satunya gitu kan. Dan banyak yang bilang kalau frozen itu cenderung berhasil ya, saya nggak tahu kenapa, mungkin saat transfer embrio fresh, transfer embrio itu masih ada pengaruh-pengaruh hormon dari obat-obatan. Pun banyak juga yang berhasil, tapi banyak banget dokter yang bilang rata-rata frozen itu lebih banyak berhasil. Nah akhirnya saya transfer embrio lagi di bulan Januari, karena waktu itu saya keguguran di Agustus 2020. Saya baru transfer embrio lagi di Januari. Apa yang beda saat transfer embrio yang kedua sama ketiga ini adalah saat itu kayak bener-bener dokter Caroline tuh kayak hati-hati banget, pelan-pelan banget, terus hening banget, dan dia jauh lebih protektif sih, kayak ibu harus minum vitamin ini, bapak harus minum vitamin ini, ibu harus jaga banget karena waktu itu lagi masa-masa covidnya tinggi gitu kan, di Delta lagi, apalagi banyak menyebabkan kematian. Jadi bener-bener saya tuh vitaminnya banyak banget dikasih stok sama dokter, antioksidannya banyak, terus buat perkembangan bayinya juga banyak. Nah alhamdulillahnya setelah 2 minggu itu saya tes kembali lagi positif. Untuk orang yang pernah keguguran kayak saya, jadi saya tuh kayak nggak terlalu happy banget sih dengernya. Jadi karena saya udah pernah merasakan kan yang saya khawatirkan. Justru waktu saya ngeliat hasilnya tuh saya jauh lebih khawatir, karena bener nggak sih ini janinnya kuat, terus itu bener nggak nih ya dia bisa berkembang. Justru saya tuh lebih deg-degan karena saya bener-bener nunggu di status dimana terakhir saya merasakan hamil, which is waktu 6 minggu gitu kan. Apa yang beda yaitu hasil beta HCG-nya. Jadi beta HCG yang ketiga ini jauh lebih tinggi di hari ke-14-nya, dimana dulu tuh cuman setengahnya dari yang hasil terakhir. Terus itu garis positif di test pack-nya itu juga lebih kuat. Nah dari situ juga saya yakin bahwa beta HCG-nya tuh lebih tinggi. Nah akhirnya disuruh datang ke dokter di 2 minggu setelah saya dinyatakan positif, terus dicek, alhamdulillah banget detak jantungnya udah ada. Ya jadi kehamilan ini luar biasa banget ya. Jadi saya banyak banget was-wasnya, banyak banget hati-hatinya. Di samping saya udah pernah keguguran, yang kedua juga lagi covidnya, jadi saya bener-bener gak ada keluar even ke supermarket gitu, karena saya bener-bener jaga. Jadi saya tuh selalu cek milestone-nya gitu, sebenarnya milestone apa yang harus dicapai ketika kehamilan minggu segini, minggu sekian dan seterusnya gitu. Dan alhamdulillah di embrio terakhir yang saya punya, akhirnya Allah ngasih izin bayi ini buat berkembang sehat dan bagus banget hasilnya, atau positif banget lah perkembangannya di setiap saya check up. Akhirnya ketika cek 3 bulan kami tahu bahwa jenis kelaminnya laki-laki, Masya Allah. Mungkin apa yang beda sampai dari tahap 1, kenapa bisa sampai tahap ketiga, itu adalah pertama ya memang saya gagal di tahap pertama dan kedua. Dan di tahap pertama kali saya IVF itu saya masih kerja pertama, jadi otomatis pikiran itu terbagi lah. Harusnya kita nggak boleh stres, tapi saya stres. Padahal 2 minggu setelah embrio transfer itu adalah masa-masa yang paling krusial gitu buat kamu bed rest.
Dan bahkan saat pengambilan telur atau pembentukan telur yang bagus itu pun juga masa-masa krusial sebenarnya. Jadi kalau di saya, di kapasitas tubuh saya, mungkin sebaiknya saya harus rest dulu dari bekerja di kantor gitu. Karena perlu ada perjalanan kan dari rumah ke kantor, begitu juga belum lagi macet di Jakarta. Mungkin kapasitas tubuh saya itu tidak bisa menyesuaikan lah, sehingga telur yang saya hasilkan itu tidak bagus saat itu. Akhirnya saya bed rest. Itulah bedanya dari proses OPU pertama sama OPU yang kedua gitu. Dan saya ngakuin bahwa yang kedua itu adalah mengubah pola makan sih, sama olahraga, pola hidup. Itu penting banget sih buat metabolisme. Bahkan hamil pun kamu tetap olahraga, jalan kaki, olahraga ringan lah. Dan itu ngubah banget sih, dan saya puas banget dengan hasil telurnya. Alhamdulillah telurnya isi semua, lalu berkembang semua, tidak ada yang di bawah standar lah kayak gitu. Dan sih ya, mungkin kalian udah tahu ya, pertama mungkin jangan stres, terus tuh yang kedua ubah pola hidup, pola makan, terus yang paling penting sih berdoa ya. Jadi kita jangan lupa bahwa mungkin saat itu adalah saat yang belum tepat menurut Allah, dan mungkin kalian juga punya waktu timeline masing-masing gitu. Jadi jangan pernah sedih, karena saya pun melakukan proses ini juga gak sebentar, 5 tahun baru diizinkan oleh Allah. Dan alhamdulillahnya Noval Allah hadirkan di tengah-tengah kehidupan saya dan suami. Jadi jangan pernah nyerah aja. Terus tuh kalau kalian mau melakukan program IVF, pasti banyak banget yang takut sama biaya ya pertama kali. Coba aja saving dulu lah. Tips saya sih saving aja dulu, cari tahu berapa biayanya, dan coba simpan dana maksimum yang disarankan oleh pihak administrasi morulasi. Jadi kalian bisa tanya dulu di awal mungkin sebelum melakukan program, biar kalian ready secara mental maupun secara finansial gitu. Ya itu aja paling saran dari saya. Semoga kalian semua yang lagi ikhtiar berhasil, jangan pernah nyerah ya, karena sebaik-baiknya rencana itu pasti rencana dari Allah. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi manusia kuat itu kita. Ini udah. Itu kita manusia kuat itu kita. Ih, Masya Allah. Bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat